Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas Mesran versus Repsol. Jadi ada laporan bro bahwa kalau pakai Mesran tenaganya berkurang, terutama kalau untuk boncengan atau ngojek bawa penumpang gitu ya, atau bawa beban berat atau tanjak. Jadi kalau tanjakan Mesran itu lemah, Mesran SAE 40 ya tentu lemahnya adalah bila dibandingkan dengan Repsol. Kalau dibandingkan dengan merek lain ya belum tentu juga. Ada yang minta penulis analisa mengapa sih kok itu bisa terjadi. Jadi pakai Mesran itu kalau nanjak nggak bisa kencang motornya. Jadi kalau nanjak top speednya turun kalau dibanding yang Repsol ya. Kalau Repsol mantep banget akselerasinya. Maaf penulis lupa ya yang pertama ngomong gini siapa, tapi ada laporan dari Bro FS ya, VS ngomong soal itu. Jadi sudah lebih dari satu orang yang melaporkan gini. Yang melaporkan adalah profesional yang kerjanya ngojek, bawa penumpang, bawa barang untuk kondisi yang termasuk ekstrim. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kalau menurut penulis ya, ini karena Mesran SAE 40 nya kurang aditif. Jadi ada situasi dimana kalau kurang aditif itu nggak bagus. Aditif itu keperluannya untuk pemakaian yang berbeda-beda. Kalau untuk pemakaian ini ya menurut penulis sih aditif ZDDP. Mesran SAE 40 itu rasanya lebih banyak bahan olinya ya, yang terutama mendukung itu bahan olinya. Karena aditifnya sedikit justru olinya awet. Yang cocok untuk pakai Mesran SAE 40 itu adalah yang mungkin jalan datar ya, pemakaian jalan datar dengan suhu yang panasnya nggak terlalu panas, dinginnya nggak terlalu dingin. Kalau terlalu panas efeknya adalah nggak bisa nggak bisa melapisi, nggak bisa jadi bantalan antara komponen yang saling bersinggungan ya. Efeknya ya performa nggak bisa keluar karena nggak bisa licin, bener-bener licin. Nah untuk bisa keluar ya terpaksa harus lebih kental. Tapi sayangnya nggak ada oli Mesran SAE 50. Sudah nggak keluar lagi. Dulu ada tapi sekarang nggak. Ya maklum ya, gara-gara banyak kebohongan di dunia oli ya. Kalau Pertamina nggak bisa jual produk ya otomatis produknya nggak diproduksi lagi, walau sebenarnya masih diperlukan. Mesran memang merupakan merek yang penulis rekomendasikan, tapi nggak berarti cocok untuk semua keperluan. Jadi mungkin beberapa ya pemirsa penulis rekomendasikan coba Mesran SAE 40 dulu. Sebenarnya kalau rekomendasi lengkap baiknya coba dua, Mesran SAE 40 atau Repsol 20W 50. Mengapa kok dua?
Karena ada beberapa orang yang kalau pakai mesran SI40 masih ada kasarnya. Ini kita ngomong tanpa campuran minyak goreng ya. Tanpa minyak goreng sama sekali, dari oli tok. Walau olinya sudah mesran, kalau dicampuri minyak goreng masih tetap ada peningkatan halusnya, peningkatan pembersihan, peningkatan licin. Ya meningkat lah olinya kalau sudah dicampuri minyak goreng. Tapi ini tetap tidak bisa mengurangi kelemahan dari mesran SI40, yaitu minimnya aditif. Sebelumnya penulis pernah ya eksperimen campur oli samping. Mengapa sampai seperti itu? Ya karena mesran SI40 itu minim aditifnya. Penulis ingin coba gimana kalau misalnya 100 ml nya adalah oli samping. Kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya nggak perlu 100 ml, 50 ml pun sudah cukup banyak aditifnya. Jadi mungkin 50 ml oli samping yang tipenya smoke ya, bukan yang tipenya non smoke. Terus 100 ml nya minyak goreng. Mengapa seperti itu? Yang 50 ml oli samping itu memberikan aditif ZDDP. Jadi oli samping itu kalau yang versi bukan non smoke ya, versi yang TB nya itu aditifnya banyak, aditif ZDDP nya banyak. Karena kan ya mau campuran bensin loh, dicampur bensin sedemikian rupa sehingga aditifnya bisa banyak. Jadi penulis sendiri kalau untuk oli samping pilihannya malah bukan Mesrania ya. Kalau Mesrania itu termasuk non smoke, penulis malah cari ya. Tapi ya penulis sudah kadung beli ini ya, beli oli gasoli G1000, oli yang katanya rekomendasi untuk untuk oli samping. Penulis mau pakai coba untuk oli mesin NMAX ya, bukan Next 2 ini. Kalau Next 2 ini sudah berapa ribu kilometer belum ganti oli ini. Sekarang 30.600 ya. Terus opsi yang menulis berikan yang kedua adalah Repsol 20W50. Kenapa sih penulis rekomendasikan Repsol 20W50? Karena di motor NMAX penulis yang penyakitan fuel dilution macam-macam itu bisa awet tanpa campuran minyak goreng bisa 1500 km. Tapi pakai apa enggak ya? Yang jelas penulis sudah berkali-kali lah menggunakan oli Repsol 20W50. Ada yang gambarnya botol, ada yang gambarnya motor bebek, ada yang MXR3. Beli offline sama beli online, penulis nggak lihat ada perbedaan. Tapi harus diakui juga bahwa oli Repsol MXR3 itu termasuk oli yang langka. Beli offline aja masih cuma nemu satu tempat aja ya. Jadi ya masih nggak tahu lah ya. Terus Repsol selain itu juga menurut penulis aditifnya termasuk banyak. Nggak sering direkomendasikan karena kebanyakan orang milih oli itu nyari performa dulu.
nyari performa dulu. Walau memang ada yang lain-lainnya, tapi kebanyakan orang nyari performa. Oleh karena itu penulis rekomendasikan Mesran SAE 40. Kalau untuk performa, Repsol kalah, karena ya Repsol itu aditifnya banyak. Tapi tentu dengan aditif banyak juga punya keunggulan. Kita nggak ngomong soal pembersihan, karena kalau pembersihan Mesran SAE 40 pun bisa membersihkan dengan baik. Ya paling nggak ada lah aditif pembersihnya, nggak sampai nol gitu ya. Lagi pula dari sisi bahan, Mesran SAE 40 mungkin malah lebih unggul karena Mesran SAE 40 oli grup 1. Sementara itu kalau untuk Repsol mungkin ada campuran grup 1, mungkin nggak 100% ya, tapi ada campuran grup 1. Nah, mengapa penulis sebut ada campuran? Karena ya dibungkusnya ada tulisannya high mileage. Dari sisi apa jenenge PowerPoint itu juga bukan minus 33, minus piro sih, lupa, minus 27 atau 12, lupa, itu minus 18, sembuh lah. Jadi PowerPoint itu merupakan indikasi ya, indikasi bahwa oli tersebut mempunyai kandungan bahan yang grup mana. Kalau yang grup 1 biasanya rendah sekali, tinggi ya suhu PowerPoint-nya, minus 9. Kalau yang PAU bisa sampai minus 66, minus 78 kalau 100%. Tapi tentu oli nggak akan 100% kalau sudah produk jadi. Jadi minim lah, biasanya minus 48. Kalau yang sip minus 60. Kalau yang apa nanggung minus 42, minus 39 gitu tok. Yang campurannya paunya sedikit sekali. Sedikit sekali itu contohnya ya anu ya, Idemitsu PAO ya, full sintetik with PAO. Kalau ada wheat itu kayaknya kurang dari 10% kayaknya ya, bukan full PAO 100% PAO enggak, tapi with PAO. Itu levelnya ada di bawahnya lagi. Terus aditif yang banyak ini membuat olinya tentu lebih tahan gesek, lebih tahan tekanan. Ketika gerakan komponen mesinnya pelan, dia masih bisa membuat pelapis lebih baik dari bantuan aditifnya. Aditifnya membantu membuat olinya lebih kuat. Nah itu ya yang jadi keunggulan Repsol itu. Selain dari oli yang lebih kental, harusnya penulis uji ya, karena tahu lebih kental atau enggak itu ya kadang nggak sesuai bungkus ya, harusnya diuji. Tapi ya penulis masih belum punya Repsol. Ya olinya lebih kental ya, 20W 50 dibanding SAE 40, anggap aja sesuai bungkus. Jadi saat jalan pelan nanjak bawa penumpang itu komponen mesin masih ada bantalan olinya. Kalau Mesran mungkin wis kalah ya, karena SAE nya cuma 40, terus aditifnya minim. Kalau yang apa oli lain gitu ya, kalau aditifnya oke ya, dia akan kebantu oleh aditifnya walau misal bahan olinya terlalu encer. Jadi walau bahan oli terlalu encer, kalau aditifnya oke masih bisa bantu lah ya. Tapi tentu kalau mengandalkan aditif bakal cepat habis. Jadi harus ada kekentalan juga. Ini hubungannya dengan umur.
Nah, oli Repsol 20W50 selain dari aditifnya komplit, olinya juga lumayan kental. Jadi kalau misalnya bebannya berat, dia masih gampang ngatasi karena olinya masih cukup kental untuk yang berat-berat. Jadi bawa beban nanjak di suhu yang cukup panas. Jadi Repsol itu cocok untuk mereka yang tempatnya panas gitu. Makanya ya penulis rekomendasi dua-duanya, karena barangkali pakai yang lebih kental, pakai yang aditifnya lebih banyak itu malah lebih oke. Dan ya ternyata emang begitu. Ada yang pakai Mesran itu enggak sip, pakai Repsol sip. Penulis ada beberapa contoh ya. Harusnya banyak ceritanya seperti itu, tapi penulis wes lupa di mana. Tapi juga ada yang sebaliknya. Ada yang sebaliknya. Pakai Repsol nggak begitu sip, tapi begitu pakai Mesran SE40 sip. Ya mungkin pemakaiannya beda ya, walau sama-sama nanjak gitu ya. Kalau sama-sama nanjak tapi pakai Mesran itu karena olinya lebih encer, karena dia suhunya lebih dingin, maka pakai Mesran itu lebih enak daripada pakai Repsol SE40. Repsol 20W50. Cerita sama juga bisa terjadi dengan memakai oli Mesran Super. Jadi ada yang kalau pakai Mesran Super itu lebih sip daripada Mesran SE40. Ya makanya kadang penulis disuruh menyebutkan oli terbaik juga nggak bisa, karena ya kebutuhannya macam-macam. Oli itu sifat keunggulannya ada sendiri-sendiri. Nah biasanya oli yang seperti itu ya penulis masukkan rekomendasi semua, baik yang lebih kental, baik yang lebih encer. Nah kalau oli jelek, nah itu menurut penulis dalam kondisi apapun jelek dibanding dengan oli rekomendasi. Oli jelek itu oli yang jangan dipakai lah ya, kecuali memang ada kondisi tertentu. Oh olinya saya dapat gratisan mas, oh olinya harus pakai ini mas karena dari kantor nyuruh ini. Oh olinya menurut saya murah mas, cuma 80.000 daripada Mesran yang 50.000 gitu ya. Terserah. Selama kondisi olinya itu oke, dipakai sampai ganti oli itu enggak hitam banget, enggak berkurang, suara mesin tetap halus, ya silahkan lah ya. Tapi penulis punya cerita unik ya soal suara mesin halus. Barusan penulis lihat videonya Tengku Long Drain Corner ya, TLC. Itu dia ngomong motor itu, dia motornya NMAX juga kebetulan. Motor itu oli yang cocok encer, untuk macet-macet itu paling cocok encer. Pakai full sintetik. Full sintetik merek apa nanti penulis periksa apa oli full sintetik yang ia sebut itu beneran full sintetik atau yang abal-abal ya. Ya seperti biasa orang kadang lihat bungkusnya dok. Nah yang jadi perhatian penulis itu adalah ketika dia nyebut, ini loh suara mesin saya halus, suara mesin saya ini loh sekarang ini makin halus. Dia pakai oli berapa kilometer, 4.000 lebih mungkin. Jadi dia pamerkan, ini loh halus suara mesin motor saya. Tapi aduh mak, kok halusnya kayak gitu ya. Stay tuned.
Oke rekan-rekan, dalam keadaan mesin lagi dipanasin, kita bisa sedikit mendengarkan suara dari extended performance yang ada di NMAX. Kita bisa dengarkan ya, dari jauh suaranya. Kalau secara real sih, suara motornya sih semakin halus yang saya rasakan. Yang terdengar malah dominan suara CVT-nya. Mesin bagaikan mesin mobil yang ya merdu, so step yang harus kita lakukan adalah untuk melakukan ini karena kita adalah pencinta motorcycle, memastikan bahwasannya motor kita dalam keadaan sehat. Itu yang paling terpenting. Yang ngomong ini suaranya cuma suara CVT. Wah, penulis nggak setuju sama sekali. Suara yang kayak gitu itu disebut suara CVT. Itu jelas suara dari bagian mesinnya, bukan bagian dari CVT-nya. Kalau suara CVT itu suaranya apa sih nih? Continuous. Jadi misalnya seng gitu ya, bunyinya seng gitu. Berdesisnya itu continuous, nggak putus-putus. Jadi kalau ada suara saka itu jelas mesin. Suara yang periodik dan nggak kontinu. Ya walau memang ada ya suara kontinu yang misalnya dari noken as ya. Noken as itu juga bisa suaranya kontinu. Karena kan nempel terus. Nah, ini tapi yang jelas kalau yang suaranya motornya si Bro Tengguh, penulis nggak setuju itu kalau dibilang sumbernya dari CVT ya. Itu suara mesin itu. Menurut penulis itu suara kasar dan menurut dia itu halus. Ya agak repot ya memang kalau orang yang belum pernah pakai oli mesran, belum pernah pakai campuran minyak goreng, standar halusnya itu terlalu kasar masih ya. Repot juga lah ya. Kalau suara halus itu ya, kalau susah membayangkan. Kalau di motor NMAX, motor NMAX 2, motor Vario gitu ya, halusnya itu sampai bikin suara pompanya itu kedengaran, suara ngii gitu sampai kedengaran loh ya. Itu halusnya seperti itu harusnya. Jadi kalau sampai suara pompa nggak kedengar, suara pompanya kalah sama suara mesin, nah itu suara mesinnya berisik. Juga pakai acuan suara motor lain. Suara motor lain itu sekarang terutama yang model Vario 160, PCX 160, Honda Beat yang baru, Scoopy yang baru, motor Vino yang baru, NMAX baru, Aerox baru, suaranya rata-rata itu kasar. Mau X-Max sekalipun penulis juga pernah jumpai yang suaranya kasar. Nah itu kalau sudah pakai minyak goreng, sudah pakai oli mesran, sudah pakai oli rekomendasi lain lah ya, cukup banyak kan, itu pasti suaranya halus. Jadi kalau misalnya ya pakai oli yang nggak penulis rekomendasikan tapi bisa halus lama, olinya tidak berkurang, warnanya tidak hitam gelap ketika di tren, ya silahkan sih ya, silahkan. Barangkali memang motornya tidak terlalu menuntut banyak ke olinya, tapi ya silahkan juga ya. Ya baiknya juga untuk coba oli yang penulis rekomendasikan, barangkali bisa cocok. Karena ya uniknya penulis yang rekomendasikan harganya murah. Ada yang 15.000 dapat 400 ml, ada yang 35.000, ada yang 45.000. Yang di atas 50.000 malah jarang ya. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.